Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sajikan untuk Anda cara praktek wudhu sesuai dengan ayat dan hadis. Ya, yang sebenarnya banyak dari saudara-saudari kita yang kadang salah dalam mempraktekkan wudhunya. Nah, untuk lebih singkatnya kita mulai. Ya, karena apa? Wudhu termasuk syarat sahnya sholat, maka harus kita benerin, termasuk sebab diterimanya sholat. Kemudian ketika wudhu, jangan jadikan kebiasaan, biar wudhu kita terasa lezat. Hadirkan hadis Nabi SAW, ma min abdin muslim yatawadda, tidaklah seorang hamba muslim berwudhu, ya, ketika dia membasuh wajahnya, keluarlah dosa-dosa termasuk dari lisannya, dosa dari matanya, ya, ketika dia basuh tangannya, keluar dosa sampai tetesan terakhir dari air wudhu dia, dosa keluar, dan demikian seterusnya. Hadirkan, sehingga apa? Kita wudhu merasakan lezatnya wudhu kita. Nggak hanya rutinitas, tapi apa? Ada nilai plus. Kita bayangkan dosa kita ikut berguguran. Ya, kita mulai wudhu kita. Ya, pertama kita singkap baju kita, dan ketika wudhu, ya, jangan lupa baca Bismillah dan niat cukup dalam hati. Niat wudhu cukup dalam hati, tanpa dilafadzkan. Kemudian kita basuh tangan kita. Ya, kita basuh tangan kita. Kemudian setelah itu kita mulai wudhu, mulai dengan masuk air ke hidung dan mulut. Istinsyak dan tamat-tamat, berkumur-kumur. Cukup dengan satu tangan. Contoh. Satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, ya, langsung satu tangan kiri keluarin. Berikutnya, hadits Nabi SAW, ya, wa fabalik fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Dan sungguh-sungguhlah beristinsyak, masukkan air ke hidung kecuali Anda dalam keadaan puasa. Jangan keras-keras, khawatir masuk. Oke. Lanjutnya, berikutnya kita basuh wajah kita. Wajah dari mana? Min man bati ar-ra's, sya'r ra's, sampai sini, diken. Kemudian dari syahmul udhunai, ya, dari depan ini. Ini yang sering dilupakan. Kadang orang wudhu yang sering salah, kadang gini. Ini salah. Tapi atas, samping, sini tidak kena. Coba sekarang kita basuh wajah kita. Jangan lupa, bagi yang punya jenggot, untuk di sela-sela. Karena ada di antara kulit yang tidak terkena air gara-gara rambut di jenggot. Maka Anda salah-salah. Ya, ini dikenain, ya. Terus depan telinga juga dikenain. Jangan sampai ini terlewat. Oke. Satu kali hukumnya wajib, dua kali sunnah, tiga kali sunnah. Selanjutnya kita basuh tangan kita. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan tangan kalian sampai siku. Berarti yang paling bagus cuci dari atas ke siku. Ya, Anda cuci sampai bukan pas siku tapi di atas siku. Nah, Anda cuci, ya, satu dari sini. Dan ingat, air nggak perlu terlalu besar-besar, nggak. Cukup apa? Nggak boleh israf, ya, dikenakan. Nah, dan apa? Dari atas sampai siku sambil Anda sela-sela. Wa yukhallil bainal asabi'. Ya, ini apa? Takhlil barajim. Ini dibersihkan sela-sela. Kenapa? Karena ada di antara air kadang nggak nyampe di sela-sela. Makanya hati-hati. Jangan sampai ini terlewat. Apalagi di daerah yang dingin atau kena AC yang hawanya dingin kering, kadang bikin kulit kering. Ya. Jadi digosok-gosok. Ya. Satu kali wajib, dua kali sunnah, tiga kali sunnah. Ya, diutamakan yang kanan terlebih dahulu. Datang dari hadits Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, kadang Nabi melakukan ini satu kali, ini dua kali. Juga tidak mengapa. Ini satu kali, ini tiga kali, nggak mengapa. Atau sebaliknya, ini satu kali, ini tiga kali, nggak mengapa. Yang jelas satunya, yang wajibnya sudah dilewati. Setelah, ya, tiga kali, kemudian ganti yang kiri. Ingat, air nggak usah gede-gede, ya, nggak usah besar-besar. Ya, dari ujung. Kemudian Anda sela-sela.
Setelah itu kita basuh kepala kita. Ini yang sering kita lakukan dulunya, ya. Kita sering ketika membasuh kepala, ya, wamsahu biruusikum, ya, basuh kepala, bukan cuci ya, tapi basuh. Bukan gini. Bukan, ya. Tapi yang benar, ambil air, basuh. Namanya basuh, ya. Bukan ini disiramin semua. Itu namanya mencuci, tapi dalam lafadznya wamsahu. Cukup basuh, bukan mencuci. Ya. Kemudian dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut, min manbati asy'ar ilal kufah, sampai tengkuk. Sampai tengkuk, ya. Kemudian balik ke depan. Balik ke depan. Setelah itu air masih tersisa di tangan, nggak perlu ambil air lagi. Telinga. Ini namanya sababah, ya. Jari telunjuk ini dimasukkan di telinga bagian dalam. Digosok-gosokkan dengan sungguh-sungguh. Ini indahnya Islam. Telinga dibersihkan, hidung dibersihkan, Masya Allah, ya. Setelah itu ibu jari bagian luar. Udah selesai sekali. Simple banget, ya. Kemudian yang berikutnya basuh kaki. Basuh kaki juga demikian. Nggak perlu sampai lutut. Cukup sampai di atas mata kaki. Dan jangan lupa untuk di sela-sela. Untuk di sela-sela. 1 kali wajib, 2 kali sunnah, 3 kali sunnah. Utamakan yang kanan dahulu. Ya, airnya kecil aja ya. Nggak perlu gede-gede. Bahkan dahulu Abu Bakar As-Siddiq berwudu sampai tidak ada air yang menetes dari kulit beliau. 3 kali. Jangan lupa diawali dengan bismillah, kemudiannya ditutup dengan doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. Barang siapa dia berwudu kemudian baca doa ini, illa futihat lahu abwabul jannah tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya', maka tidaklah melainkan atau kecuali Allah akan bukakan untuk dia 8 pintu surga dan dia masuk dari mana yang dia kehendaki. Riwayat Imam Muslim. Ini hadirkan semua dosa kita digugurkan, dosa kecil tentunya. Kalau dosa besar perlu taubat. Kemudian juga dibukakan pintu surga. Sekali lagi, semangat untuk wudhu dengan benar, semangat untuk menggugurkan dosa kita melalui wudhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.